Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya penyakit ataupun masalah kesehatan yang muncul akibat rokok, ya ataupun asap rokok. Nah, jadi saya bingung sebenarnya dengan aktivitas merokok ini. Kenapa? Karena sudah tahu membahayakan, ya dampak negatif, tapi masih banyak yang menjalaninya. Nah, memang merokok ini kan iya atau tidak itu pilihan. Tapi kalau bisa kan pilih yang bagus ya, yang baik. Nah, nggak sedikit juga nih ada tenaga kesehatan yang merokok, ya balik lagi memang. Ya kalau itu memang pilihannya. Tapi kalau saya milih tidak merokok. Nah, untuk teman-teman yang bingung ya gimana cara berhenti merokok, ya tenang ya, kita akan bahas tips ataupun cara ampuh ya untuk berhenti merokok. Merokok ya selain merugikan kita secara kesehatan, ya ini juga merugikan kita secara ekonomi. Ya karena kita kan kalau merokok, ya pasti mengeluarkan uang dulu buat beli rokoknya, kemudian setelah beli baru kita bakar rokoknya. Ya ini kan merugikan ya secara ekonomi karena terus-terusan mengeluarkan uang untuk rokok. Apalagi kalau seandainya merokoknya lumayan sering. Nah, kalau seandainya uangnya kita alihkan ya untuk kita tabung, ya untuk kita misalkan anak atau istri, ya atau kita bangun rumah, ya ini kan lebih bermanfaat. Kemudian teman-teman, ya banyak orang yang cita-citanya termasuk yang merokok, yaitu kepingin sehat, ya kepingin bebas penyakit, kepingin ya nggak ada masalah kesehatan lah, intinya seperti itu. Ya ini kan seperti menghayal jadinya. Karena mau sehat tapi nyicil buat sakitnya karena malah rutin rokok ya, ngisap asap rokok, ya itu kan seperti kegiatan yang menghayal. Karena bahaya merokok ini sungguh nggak adil ya. Kalau perokoknya ya jelas ya dia yang merokok. Nah, bahayanya yang menghirup asap rokok juga. Jadi ngerokok enggak hanya terhirup asap rokok, ikut mendapatkan bahaya dari rokok, ikut mendapatkan kerugian dari rokok. Kemudian misalkan ya suami ya ketemu istrinya, suaminya habis merokok, ya kemudian suaminya cium-cium istrinya, peluk-peluk istrinya, ya istri bisa mendapatkan dampak negatif karena racun tadi masih nempel ya di baju, di tangan, di mulut. Ya jadi istrinya walaupun gak ngerokok kena dampaknya. Nah, apalagi kalau seandainya suami tadi, si bapak tadi ngerokok, dia dekat anaknya, dekat istrinya, terhiruplah asapnya, itu juga menimbulkan dampak negatif. Nah, jadi kalau seandainya sayang keluarga, sayang anak istri, ya baiknya gimana? Berhenti merokok. Berhenti merokok ini ya berlaku untuk rokok yang elektrik ataupun rokok tembakau ya. Jadi sama-sama nggak ada manfaatnya. Jadi sama-sama memberikan dampak negatif. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau berhenti merokok ya, jadi ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk membantu supaya bisa berhenti merokok. Yang pertama itu niatkan berhenti merokok. Jadi kalau beneran mau berhenti, ya pasti niatnya harus kuat dulu. Ya kita harus bulatkan niat, bulatkan tekad ya, saya mau berhenti merokok. Nah, jadi supaya nanti nggak gampang goyah. Nah, kemudian cari alasan kenapa mau berhenti merokok. Alasan tadi ditulis di kertas, kemudian ditempel ya di tempat-tempat yang mudah terlihat ataupun di tempat-tempat yang biasa nongkrong buat merokok. Jadi kalau seandainya goyah, seandainya kepikiran buat ngerokok, ngelihat tulisan itu jadi motivasi kembali ya. Jadi nggak jadilah ya niatan untuk merokok. Yang kedua, persiapan berhenti merokok. Jadi kalau beneran mau berhenti harus ada persiapannya ya supaya hasilnya baik, persiapan baik, hasil baik. Jadi kasih tahu dulu keluarga, teman, ya istri, ya ataupun rekan kerja. Kalau seandainya, saya mau berhenti merokok nih, mulai hari ini saya nggak ngerokok. Jadi tolong kalau seandainya saya ada niatan merokok, ya tegur saya, ya ataupun support saya. Jadi biar nggak jadi merokok. Kemudian ya buang semua yang berhubungan ataupun berkaitan dengan rokok. Mulai dari rokok itu sendiri, sisa-sisanya, ya asbak ataupun pendukungnya. Atau misalkan ada rokok elektrik ya itu juga harus disingkirkan. Ya dijual kah? Ya tapi jangan kasih orang ya, jual saja, kalau kasih orang ya rugi.
Nah, kemudian teman-teman cari alternatif. Jadi kalau seandainya agak susah muncul ide mau merokok, ada alternatifnya. Misalkan punya permen karet, ya lollipop, ataupun permen mint, ataupun yang lain. Yang penting nggak bahaya. Yang ketiga, antisipasi jam rawan. Jadi jam-jam rawan ini ya harus diantisipasi supaya nggak merokok. Karena kalau seandainya kebiasaan yang sering dilakukan, yaitu kadang nggak sadar kita tiba-tiba ya mengarah ke sana merokok. Jadi harus diantisipasi. Misalkan saat selesai makan, saat minum kopi misalkan ya, ataupun saat sedang banyak pikiran, tekanan ya, jadi harus diantisipasi. Misalkan habis makan tadinya ngerokok, yang punya permen karet. Habis ngopi misalkan tadinya ngerokok ya itu mungkin bisa makan permen mint ya. Jadi harus diantisipasi jam-jam rawan tadi ya, harus diperketat ya. Kemudian cari kegiatan lain, nah itu juga bisa supaya nggak merokok. Yang keempat, sibukkan diri. Jadi kalau berhenti merokok paling berat itu dalam 2 minggu awal. Kalau sudah bisa melewati 2 minggu awal ini untuk berhenti merokok, tidak merokok, kedepannya pasti akan lebih enak ya, lebih mudah, pasti bisa berhenti merokok. Tapi kalau 2 minggu awal ini sudah keteteran, ya itu agak sulit. Jadi dalam 2 minggu awal, yaitu sibukkan diri ya dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalkan olahraga, ya ke tempat gym, main sepeda, main badminton, ya kemudian ada hobi melukis dan sebagainya, supaya nggak ada pikiran ke merokok. Yang kelima, hindari untuk berkumpul dengan perokok. Jadi bukan kita pilih-pilih pergaulan ya, tapi memang saat kita mau berhenti merokok ya sebaiknya jauhi dulu ataupun hindari dulu. Ya apalagi di awal-awal 2 minggu pertama, karena ini ya mental kita belum kuat, kita masih mudah goyah, tergoda. Jadi ya kalau seandainya diajak ngumpul ya mungkin lakukan kegiatan lain, ataupun mungkin ya ngumpulnya itu di tempat-tempat yang sulit untuk merokok. Nah, jadi karena kalau kita mau berhenti merokok, melihat teman-teman merokok itu agak sulit. Ya pasti tergoda. Ya ujung-ujungnya ya merokok lagi ya. Karena ya ditawarin ya, nih udahlah sekali aja, satu aja dan sebagainya, alasan pasti akan gagal. Yang keenam, rutin sikat gigi. Ya biasanya kalau rokok ya kan bau napasnya tuh nggak nyaman, nggak enak ya. Jadi bau rokok, bau khas lah. Nah jadi harus sering sikat gigi, rutin sikat gigi ya. Ini napas jadi lebih lega ya, lebih fresh, lebih segar. Nah kalau seandainya gigi kita bersih, mulut kita bersih, ya keinginan merokok itu pasti berkurang. Karena sayang ya, wah ini mulut saya kan udah bersih-bersih, udah sikat gigi, udah harum ya, mau merokok nanti bau lagi, mau merokok nanti yang bikin kotor lagi. Nah jadi pastikan mulut gigi bersih. Yang ketujuh, motivasi diri sendiri. Untuk motivasi diri sendiri ini harus terus-terusan ya, harus continue, jangan sampai malas untuk memotivasi. Jadi utarakan ataupun bicarakan kalimat-kalimat positif ya di diri kita, supaya diri kita ya itu tetap di jalur yang benar untuk berhenti merokok ya. Jadi kalimat-kalimat positif ya, misalkan ya, nah, saya mau berhenti merokok untuk ini, saya bisa dan sebagainya. Intinya kalimat-kalimat yang memotivasi diri sendiri. Yang ke-8, jauhi diri dari stres. Jadi kalau stres, banyak pikiran, banyak tekanan, ya pikiran sedang ruwet, ya pasti orang kembali merokok. Keinginan merokok pasti muncul. Ya karena memang sebagian orang merokok itu supaya nggak stres, ya. Nah tapi teman-teman nggak boleh ya sampai stres. Kalau ada stres, banyak pikiran, mungkin lakukan kegiatan yang menyenangkan ya, hobi, olahraga dan sebagainya, supaya kalau stres bisa cepat teratasi. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut ya, ujung-ujungnya merokok. Nah mungkin ya teman-teman, kalau sedang banyak pikiran tadinya ngerokok, ya mungkin bisa bersepeda, bisa main gitar, bisa mancing dan sebagainya. Intinya hindari stres. Dan yang terpenting lagi adalah cukup waktu istirahat, tidur malam cukup ya, 7 jam 1 hari minimal. 9 itu terapi nikotin.
Nah, jadi nikotin ini kan yang bikin kecanduan orang untuk merokok. Nah, jadi sebaiknya ada terapi pengganti nikotin, misalkan ya patch nikotin yang ditempel seperti plaster ataupun ya permen yang mengandung nikotin. Ya, tapi ini sebaiknya harus dengan pengawasan dan juga resep dokter. Jadi tidak sembarangan dibeli sendiri, ya dipakai sendiri. Jadi harus sesuai dengan pengawasan dokter. 10 itu obat-obatan. Nah, jadi teman-teman ya ada obat-obatan yang bisa mengurangi hasrat untuk merokok. Ya, ini tentu harus juga dengan resep dokter ya. Jadi obat-obatan tersebut kalau kita konsumsi ya sesuai dengan anjuran, ya keinginan merokok itu hilang ya, berkurang. Ya misalkan ya Wellbutrin, ya bupropion ya. Kemudian juga itu termasuk obat Ziban ya. Nah, kemudian obat cantik itu Cempik ya, Varenil Cyclin ya. Nah, jadi obat-obatan ini tentu harus resep dokter. Ya, ini bisa mengurangi kemauan untuk ataupun hasrat untuk merokok. 11 tuh hipnosis. Nah, jadi hipnosis ini kalau orang kenalnya itu ya hipnotis ya. Nah, tapi hipnosis ini bisa dilakukan dengan pemberian sugesti. Nah, jadi ini memang orang-orang yang sudah memiliki keahlian khusus ya untuk memberikan sugesti ke seseorang ya supaya seseorang tersebut memiliki tekad yang kuat, memiliki kemampuan yang baik, yang memiliki keinginan yang kuat untuk berhenti merokok. Nah, jadi kesannya itu kalau seandainya merokok itu ya mungkin bisa teralihkan pikirannya. Nah, jadi harus dihipnosis ya, diberikan sugesti yang kuat. 12 terapi perilaku. Nah, terapi ini ya diberikan untuk orang yang berhenti merokok ya tentu dengan ahlinya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa konsultasi ke psikiater ya gimana kalau seandainya mau merokok apa yang harus dilakukan, atau ke psikolog gitu ya. Jadi memang ini dilakukan ataupun diajarkan oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, jadi teman-teman nanti akan dibuatkan serangkaian-serangkaian ya supaya ada solusi ya ketika ada pemicu. Misalkan teman-teman kalau seperti ini memicu untuk merokok. Nah, jadi ada solusinya. Ya, ketika melakukan hal ini ada keinginan untuk merokok, diberikan solusinya. Jadi memang ini harus ya konsultasi dulu. Ya, nanti diberikan terapi ini pada ataupun oleh ahlinya. Jadi teman-teman ya, berhenti merokok itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin. Orang lain bisa, kita kenapa tidak? Ya, orang lain mau, kenapa kita juga tidak? Ya, jadi balik lagi dari diri sendiri ya. Mungkin tip-tip tadi membantu. Saya yakin kalau dijalani dengan benar ya pasti bisa berhenti merokok. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like ya, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ingat ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, berkorban sedikit untuk mencapai tujuan itu bukan juga hal yang mustahil. Salam sehat, sampai jumpa.